Kalau dipikir-pikir dulu brand lokal jual mechanical keyboard itu murah-murah ya, sekitaran 200, 300, 400, nyari yang 700 ribu aja itu pilihannya dikit banget. Sekarang itu yang 700 ribuan aja laris manis ya, mungkin mereka belum pada sadar bahwa ternyata konsumen di Indonesia ini ganas-ganas banget. Sampai akhirnya sekarang mulai bermunculan mechanical keyboard dari brand lokal yang harganya udah di atas 1 juta rupiah, termasuk yang bakalan gua bahas di video kali ini. So, ini adalah Press Play Voyager 68 atau 68 Lightyear Edition. Sebuah mechanical keyboard yang dijual dengan harga Rp1.629.000 untuk brown switch dan Rp1.699.000 untuk yellow switch. Tapi selama masa promo, 30 pembeli pertama di masing-masing varian bakal dapat potongan Rp100.000. Dan mereka juga ada promo bundling dengan bomber jacket kayak yang lagi gua pakai. Cek aja link di deskripsi di bawah. Nah, sebagai keyboard yang harganya udah di atas 1 juta rupiah, pastinya kita perlu mendapatkan sesuatu yang asik ketika unboxing, entah dari experience-nya atau dari kelengkapannya. Sebenarnya untuk kelengkapannya mirip-mirip kayak keyboard pada umumnya, isinya ya aksesoris kayak keycaps puller, switch puller, buku sakti, kabel Type-C. Oh ya, sama tadi ada stiker juga. Overall experience-nya layak banget lah buat keyboard yang harganya udah di atas 1 juta rupiah. Sangat amat menyenangkan, apalagi pas buka plastik yang dipakai buat bungkus keyboardnya, karena habis plastiknya kebuka, kita langsung disambut sama keyboardnya yang cakep banget. Oke, jadi hal pertama yang ditawarkan oleh Voyager 68 ini adalah penggunaan layout 65% yang cenderung aman untuk sebagian besar pengguna mechanical keyboard karena kita masih bisa mendapatkan dedicated arrow key. Nah, menariknya layout 65%-nya ini dibungkus dengan aluminium case, bukan pakai plastik lagi. Jadi feel-nya itu udah beda banget kalau dibandingin sama keyboard-keyboard plastik pada umumnya. Untuk desain dari case-nya ini menurut gua ada sedikit yang kurang, yaitu bagian bezelnya yang kurang tebel dikit. Apalagi kalau dibandingin sama Tofu misalkan, ya itu kelihatan banget bahwa bezelnya Voyager ini tipis. Sebenarnya ini selera sih, kalau gua emang suka yang agak tebelan dikit. Ya mungkin ini juga salah satu cara untuk turunin cost, dengan bezel yang lebih tipis otomatis material aluminium yang digunakannya pun lebih sedikit. Tapi by the way, bezel tipis tadi dengan mudah termaafkan setelah gue lihat bagian side profile-nya yang manis banget. Nggak ribet sama lekukan yang terlalu banyak, bener-bener manis sih. Begitupun dengan bagian bawahnya yang ini cakep banget pak. Rata gitu aja dengan deboss Voyager dan ada silver chrome badge kayak gitu sebagai pemanis. Untuk warnanya sementara ini cuma ada warna ungu doang. Gua nggak tahu nantinya bakalan ada warna lain atau enggak. Tapi berhubung gue suka warna ungu juga, jadi ya nggak masalah, malah bikin gue suka. Selain dari desain case-nya yang bagus, kualitas dari aluminium case-nya ini juga udah termasuk bagus. Hasil CNC-nya rapi. Sejauh ini gue nggak menemukan adanya bentuk yang nggak sempurna. Bahkan sampai ke deboss Voyager-nya pun nggak tajam-tajam amat pas dipegang. Meskipun bagian ini bakalan jarang dipegang-pegang juga sih. Di sisi lain anodized finish-nya juga udah bagus kok. Memang belum sempurna, terutama di bagian dalam masih ada yang belang-belang, tapi segini sih masih tetap termasuk bagus. Sedikit di atasnya PSD60 yang sebelumnya udah pernah gue buat videonya. Pakai aluminium case bisa dibilang jadi salah satu solusi jitu untuk memberikan feel keyboard yang premium dan solid. Tapi masalah paling umum terjadi pada keyboard aluminium adalah suara gema yang cempreng atau biasa disebut pingi, dimana bagi sebagian orang mengganggu banget. Ya, gua rasa cuma ada beberapa spot doang yang masih terdengar gema atau kopong. Sisanya udah cukup keredam gara-gara penggunaan case foam yang cukup padat untuk mengisi ruang kosong di bagian bawah PCB-nya. Bukan cuma itu, Pressplay juga udah kasih platform di antara plate dan PCB-nya yang ngebantu banget ngurangin gema pada keyboard ini. Jadi ini keyboard bisa dibilang bukan model keren doang, tapi dari segi akustik juga sudah cukup diperhatikan meskipun tetap aja belum sempurna. Ngomong-ngomong soal keren, gue harus akui bahwa keycaps bawaannya Voyager ini keren sih. Perpaduan warnanya tuh asik banget, colorful tapi nggak norak. Untuk materialnya dia menggunakan PBT yang cukup tebal dengan metode print dye sub. Dan memang kalau kita nyalain RGB-nya di tempat yang gelap, keycapsnya ini masih ada bleeding dikit. Tapi karena gue lebih suka matiin RGB-nya, jadi ya udahlah nggak masalah. Malahan yang gue sayangkan adalah masalah konsistensi legendnya, dimana ada beberapa legend yang alignmentnya itu ngaco banget.
Yang paling kelihatan itu ada pada bagian arrow. Lihat deh, arrow up-nya itu mepet banget ke bagian atas. Terus pada bagian page up ini malah mepetnya tuh ke kanan, padahal page down dan legend-legend lainnya itu mepetnya ke arah kiri. Dan satu lagi, ALT Control 1U-nya ini terlalu ke bawah, nggak bener-bener di tengah. Tapi untuk bagian alfanya udah cukup rapi kok, fontnya cukup tebal, tidak gaming, dan alignmentnya juga rapi, kecuali pada bagian simbol, banyak yang terlalu melorot ke arah bawah. Oh ya, si keycapsnya ini juga menggunakan cherry profile dan tentu saja tidak ada interference karena PCB-nya Voyager ini south facing dan udah hotshot universal dengan soket buatan Outemu atau Dongguan Gaote. SMD-nya juga dia udah pakai yang reverse mount, jadi bener-bener universal, bener-bener bebas mau ganti switch apapun selama MX style. Sayangnya karena PCB-nya ini full south facing dan nggak pakai Doctor board, jadi port Type-C-nya itu ada di bagian kanan, ditempatkan di sela-sela tombol backspace. Padahal gue lebih suka port Type-C-nya itu ada di bagian kiri dan itu lebih umum juga terjadi. Sebenarnya solusinya tuh gampang, tinggal angka 1 dan ESC-nya dibuat north facing biar bisa solder port Type-C di bagian kiri. Toh 6 row itu nggak akan interference juga. Ngomong-ngomong soal USB, ini keyboard nggak ada wireless sama sekali, jadi benar-benar cuman kabel doang via USB Type-C yang portnya disimpan di bagian kanan. Karena memang dia kan case-nya pakai full alu ya, case full alu sama wireless itu kayak dua hal yang susah banget buat disatuin. Malah kayaknya nggak bisa disatuin deh, karena kalau gue lihat skenario keyboard secara luas, entah di keyboard custom atau pre-build, gue belum pernah nemuin yang full alu case-nya, terus dia punya konektivitas wireless gitu, belum pernah nemuin sih. Karena memang si case aluminium itu bakalan mengganggu sinyal wirelessnya. Hal menarik lainnya pada keyboard ini adalah soal switchnya. Seperti yang gue bilang di awal bahwa dia punya dua pilihan switch yaitu brown dan yellow. Harganya sedikit lebih mahal varian yellow karena memang versi yellownya ini menggunakan Gateron Pro Yellow yang mana dia ini factory loop. Kita tapping test dulu deh. Nah, karena Gateron Pro Yellow ini factory loop atau pre-loop, jadi ya feel-nya udah cukup smooth. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dan dirasa-rasa, dia ini bentukannya mirip banget sama Gateron Yellow KS9 dengan mold terakhir, tapi bedanya pre-loop gitu aja. Jadi enaknya kita nggak perlu looping switchnya lagi, meskipun tetap aja selera sih. Kalau memang ngerasa masih perlu di loop lagi, ya gas aja. Yang jelas di sini Pressplay udah kasih pilihan switch yang bagus buat si Voyager-nya ini. Terus untuk stepnya dia pakai plate mount yang udah nempel ketat ke plate-nya dan tentu saja dia preloop juga. Memang masih ada wire ticking dan rattle tapi segini sih masih oke lah, masih acceptable lah. Nggak parah-parah amat kayak step bawaan keyboard pre-build yang nggak preloop sama sekali. Cuma ya repotnya kalau mau di-loop ulang harus bersihin dulu. Segitu aja kali ya masalah typing feel ya, nggak usah gua bahas juga karena dia pakai Tremon terus kayak RGB dan lain-lain juga sebenarnya sama aja kayak keyboard pada umumnya. Intinya di sini Pressplay pengen kasih kita experience pakai keyboard aluminium dengan keycaps PBT yang warnanya bagus dengan cherry profile tanpa adanya interference. Ditambah lagi pemilihan Gateron Pro Yellow sebagai salah satu opsi switch bawaan dari Voyager ini juga nambah poin plus banget untuk memberikan experience yang asik. Buat harga 1,6 jutaan, menurut gue dapat nih keyboard udah oke banget. Bisa dibilang satu hal aja yang gue nggak suka dari nih keyboard yaitu masalah port Type-C-nya yang disimpan di bagian kanan. Ya sebenarnya ini bukan minus yang gimana-gimana, cuman masih agak aneh aja liatnya karena biasanya kalau nggak di tengah ya di kiri. Itu aja sih paling. Tapi di luar dari itu semua tetap aja ini keyboard memberikan experience yang menurut gue lebih seger, lebih fresh, lebih baru, lebih enak dibandingin sama keyboard pre-build pada umumnya yang biasanya case-nya itu plastik, PCB-nya north facing, hotshot-nya macam-macam, ada yang universal, ada yang hotshot Outemu. Ini juga sebenarnya soketnya buatan Outemu, tapi dia bentuknya mirip TTC, kakinya beda dikit dan itu pokoknya universal sama kayak hotshot soket
Gateron, Kel, atau TTC. Pokoknya sama aja kayak gitu ya. Bedanya mereknya doang, sama bentuknya beda dikit tadi ya. Terus biasanya di keyboard pre-build itu umumnya pakai OEM profile, ABS backlight yang kayak gitu-gitulah. Tapi di sini nih dikasih sesuatu yang next level gitu loh. Kayak ada upgrade-nya di sini dan itu bagus karena ya experience-nya jadi beda banget dengan keyboard pre-build pada umumnya. Itu aja sih paling yang ingin gue sampaikan tentang si Voyager 60i Gear Edition ini. Jadi ya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.